Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin dan hadirat yang semoga senantiasa kita dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala. Kembali kita akan melanjutkan sesi yang kedua daripada membedah buku Merajut Mimpi untuk Kekasih. Sebelum kita melanjutkan pembahasan yang kedua, pada sesi yang pertama kita diingatkan bahwasanya tujuan daripada pernikahan itu di dalam Islam memiliki banyak tujuannya. Kemudian seseorang ketika dia menikah maka hendaknya mereka meluruskan niatnya. Dan harus kita ketahui bahwasanya pernikahan itu adalah salah satu di antara syariat Islam yang diperintahkan oleh Allah kepada setiap hambanya. Maka tentu saja setiap perintah terdapat maslahat, terdapat kebaikan, terdapat keberkahan, terdapat keutamaan. Demikian juga yakni perintah untuk menikah. Maka pada sesi yang kedua ini kita masuk kepada pembahasan atau nasihat untuk sepasang kekasih yang dibalut dengan ikatan suci atas nama Allah. Engkau telah menikahi seorang wanita yang mana wanita itu adalah istrimu. Hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, ketahuilah wahai saudara dan juga saudariku, bila pernikahan telah terlaksanakan dengan keterbatasan ilmu dan bekal yang dimiliki, maka engkau pun telah menempuh kehidupan yang baru. Dalam tanda kutip, engkau tidak lagi sendiri. Engkau telah memiliki pendamping hidup yang telah menyatu dengan diri dan jiwamu. Kehidupan setelah menikah bukan berarti Anda hidup sendiri, bukan berarti Anda bebas semaunya, mau kemana saja bebas terserah tanpa memperhatikan istri dan anak Anda. Tidak demikian. Ketika Anda telah menikah, ketahuilah Anda telah melakukan sebuah bahtera yang Anda sebagai nahkodanya, istri Anda sebagai penumpang di dalam bahtera tersebut. Maka ketahuilah wahai saudara dan saudariku, para suami dan juga para istri, terkadang suami istri tersebut yang di awalnya tidak saling kenal dan akhirnya kenal, dan terkadang di dalam proses perjalanan di dalam bahtera tersebut ada mungkin ketidakcocokan, ada mungkin ketidakkeselarasan. Maka akan tetapi kita berusaha untuk bersama-sama berjalan di atas satu bahtera yang Anda wahai para suami sebagai nahkodanya dan Anda wahai para istri sebagai penumpangnya.
Maka belajarlah untuk bergaul. Belajarlah untuk bergaul, menata bata bersama, menegakkan tiang berdua, dan meninggikan atap rumah tangga. Tentu saja di dalam bahtera rumah tangga ini kita harus sama-sama siap. Anda wahai para suami harus siap, Anda wahai para istri harus siap. Siap untuk apa? Siap untuk berbagi tugas, siap untuk berbagi rasa, siap untuk berbagi suka dan duka, siap untuk berbagi tawa dan tangis, siap untuk berbagi, saling menguatkan dan bergandengan tangan, siap untuk mendukung dan bukan saling menyalahkan. Ya, harus siap saling mendukung satu sama lain dan tidak boleh saling menyalahkan. Kalau ada peribahasa mengatakan apa? Berat sama dipikul, ringan sama apa? Dijinjing. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Artinya apa? Artinya adalah ketika kita telah memberanikan tekad, ketika kita telah memberanikan mengucapkan sebuah ungkapan, saya terima nikahnya. Ada yang belum kan? Masya Allah. Saya menerima nikahnya si fulana binti fulan dengan mas kawin sebuah mobil. Masya Allah. Mobil apa? Mobil mainan. Ya. Maka apa kata saksi? Sah, sah. Maka subhanallah, engkau telah resmi menjadi seorang suami dan engkau telah resmi menjadi seorang istri. Apapun yang Anda lakukan, semuanya berpahala. Yang sebelumnya tidak boleh, yang sebelumnya Allah haramkan, menjadi apa? Menjadi boleh dan menjadi bernilai ladang pahala. Subhanallah jemaah. Maka ketika bahtera itu telah berlabuh, apa yang harus Anda lakukan? Maka nasihat yang pertama, kenali dirinya. Ya. Kenali dirinya. Maka ada pepatah mengatakan, tak kenal maka apa? Tak kenal maka tak apa? Tak sayang atau tak kenalan? Itu balik. Tak kenal maka kenalan. Ya, tak kenal maka kenalan. Kan mungkin bertanya, ya Ustaz, ana udah kenal Ustaz, ana udah ta'arufan. Nih hati-hati nih ta'arufan. Ya nanti namanya ta'arufan syar'i, tapi apa? Jalan sama-sama, bukan ta'arufan ini. Kalau sudah sah, ya boleh. Ya tapi kalau belum sah, belum ada ikatan akad pernikahan, maka tak boleh jalan bersama. Ya. Kan kami sudah ta'arufan Ustaz. Kami sudah saling tukar biodata, sudah mengetahui tempat tanggal lahir, ciri-cirinya. Terus apa lagi yang harus kami lakukan? Maka jawabannya adalah betul. Apa yang telah Anda lakukan dengan proses ta'arufan, tentu saja itu tak cukup. Kenapa? Karena selama ini yang Anda lakukan proses ta'arufan, Anda hanya mengenal casingnya atau casing. Apa namanya? Luarnya saja. Anda belum mengetahui tentang bagaimana karakter daripada pasangan Anda tersebut. Mungkin Anda telah mengenal luarnya saja. Oh, ternyata wajah istriku seperti ini. Paling cantik di dunia. Ini gombalan suami. Harus. Tak boleh bilang paling jelek. Tak boleh. Ya, paling cantik. Ya, udahlah, Bang, adik cantik dah, Bang. Cantik, Dik, Masya Allah. Tidak ada tandingannya. Tidak ada. Pokok nomor 1 dah. Nah, gitu juga istri bapak muji suaminya, abang paling ganteng, Bang, Masya Allah, Bang. Ya, tidak ada yang lebih ganteng daripada abang. Ya. Nah, tidak hanya sebatas luarnya saja.
Apa yang harus kita kenali? Apa yang harus lebih dalam untuk kita ketahui? Yang pertama apa tadi? Karakternya. Ya, ini karakter istri kita atau karakter suami ini seperti apa karakternya? Apakah kalau dia marah perlu kita bujuk? Ataukah kalau marah kita biarkan? Kalau pandai sadar seorang, gitu kan? Ya, kita kenali bagaimana tabiatnya. Apakah tabiatnya ini penyayang? Apakah tabiatnya ini cuek? Apakah tabiatnya ini malas? Kita kenali tabiatnya. Dan apalagi yang harus kita dalami, hal-hal yang dia sukai dan hal-hal yang tidak dia sukai. Makanan apa yang dia sukai, minuman apa favoritnya. Wah. Nah, ini harus kita kenali jamaah. Maka ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak kenal maka tak sayang. Ini peribahasa. Ya, artinya apa? Ketika Anda berusaha mengenali apa yang ada pada diri pasangan Anda, ini adalah salah satu langkah awal membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Kenapa demikian? Karena kebahagiaan di dalam rumah tangga salah satunya adalah saling berusaha memahami, saling berusaha mengenali, sehingga dengan kita mengenal bagaimana tabiat daripada istri kita, dengan kita mengenal bagaimana tabiat daripada suami, maka itu akan memudahkan Anda di dalam menjalani bahtera rumah tangga tersebut. Dan Anda sebagai nahkoda di dalam bahtera tersebut akan memudahkan Anda untuk menjalani samudera kehidupan ini. Maka yang pertama adalah kenali. Maka jemaah, para akhwat dan juga ummahat rahiman rahimakumullah, ada sebuah kisah yang sangat menarik, yang mana kisah ini adalah kisah nyata. Ya, disebutkan ada salah seorang ulama yang bernamanya adalah Syuraih. Siapa namanya? Syuraih. Dia adalah sosok seorang hakim yang cerdas dari kalangan tabi'in. Nah, Syuraih ini dia pernah memberikan pesan kepada muridnya yang bernama Asy-Sya'bi. Apa kata Syuraih? Wahai Sya'bi, kalau engkau hendak menikah, maka menikahlah dengan wanita Bani Tamim. Kenapa? Karena wanita-wanita Bani Tamim, dari suku Bani Tamim maksudnya, mereka adalah wanita yang sebenarnya. Ini kata siapa ini? Kata Syuraih kepada siapa? Asy-Sya'bi. Lihat kalau di bukunya halaman 70 ya. Ya, kita sebutkan kisahnya secara singkat saja. Maka kata Syuraih berkata kepada Sya'bi, wahai Sya'bi, kalau seandainya engkau hendak menikah, maka menikahlah dengan apa? Wanita apa? Wanita apa? Wanita Bani Tamim. Kalau dulu katanya ya, wanita Sambas itu cantik-cantik. Betul ya, katanya seperti itu. Ya, ya, Masya Allah ya, orang Sambas ini luar biasa. Alhamdulillah dapat orang Sambas. Ya. Nah, kata Syuraih seperti itu. Wahai Sya'bi, kalau anda hendak menikah, maka menikahlah dengan apa? Wanita Bani Tamim. Kenapa Syuraih memberikan nasihat kepada muridnya Asy-Sya'bi untuk menikahi wanita Bani Tamim? Kata sang guru mengatakan bahwasanya wanita yang sebenarnya adalah Bani Tamim. Maka Asy-Sya'bi dia heran. Dia bertanya kepada Syuraih, kenapa kok bisa seperti itu? Sebaik-baik wanita yang sebenarnya adalah Bani Tamim, kenapa? Ya, maka Syuraih dia menceritakan tentang kisahnya. Ini kisah pengalaman dia. Maka aku pun menceritakan tentang kisahku. Jadi apa? Dia mengatakan,
suatu ketika aku pernah melewati satu kampung, yang mana kampung itu adalah Bani Tamim, ya nama warga ya, di Arab lah seperti itu, ya. Lalu apa? Dia melewati tempat yang bernama Bani Tamim. Ketika dia singgah di satu tempat di Bani Tamim tersebut, maka dia singgah. Lalu ketika dia singgah, maka dia tak sengaja melihat seorang wanita yang berparas cantik. Ini fitrah laki-laki. Ya, kalau melihat wanita cantik biasanya apa? Langsung suka, ya enggak? Itu enggak? Ngaku enggak? Ya enggak? Ya, langsung suka. Beda dengan wanita. Ya, beda. Wanita itu terkadang kalau jatuh cinta itu harus lama dia, tapi kalau lelaki tidak, sekali ketemu bisa langsung jatuh cinta. Ini sebagaimana yang dikisahkan oleh siapa? Syuraih. Nah, ketika dia melihat wanita yang cantik tersebut, dia pun jatuh cinta, tertarik dia. Dan akhirnya apa? Dia singgah di tempat tersebut dan dia meminta minum kepada wanita tersebut. Maka ditanya, minuman apa yang engkau suka? Maka kata Syuraih, apa saja minumannya, yang penting minuman. Ya, maka ya ada seorang laki-laki yang memerintahkan kepada wanita tersebut untuk memberikan tamunya air susu. Maka dihidangkan air susu tersebut. Singkat cerita, setelah Syuraih meminum air tersebut, maka dia menatap gadis tadi. Ya, ketika dia menatap gadis tersebut, dan dia pun kagum kepada gadis tersebut. Dan akhirnya dia bertanya. Nah, ini pelajaran ini bagi laki-laki ini. Ya, dia bertanya kepada pemilik rumah tersebut, siapakah gadis tersebut? Maka kata pemilik rumah itu mengatakan, dia adalah anak putriku. Kemudian kata Syuraih, apakah anak wanita siapakah nama wanita ini? Namanya adalah Zainab. Ya, dari Bani Tamim. Maka kata Syuraih, apakah dia sudah berisi ataukah sudah kosong? Maksudnya dia ini kosong atau sudah ada yang meminangnya? Kalau kosong itu maksudnya apa? Apakah dia sudah dipinang ataukah belum? Maka kata lelaki tersebut mengatakan dia masih kosong. Maka Syuraih ini gentleman dia ini, berani dia. Maksudnya apa? Apa dia bilang? Kalau begitu, maukah engkau menikahkan dia untukku? Nah, ini langsung nih. Ya, makanya ikhwan, kalau antum senang kepada wanita, datang kepada ayahnya. Ya enggak? Ya enggak, akhwat? Ya enggak, akhwat? Nah, iya kan? Datang. Ya. Datang kepada ayahnya. Bolehkah engkau menikahi dia kepada diriku? Maukah engkau menikahkannya untukku? Ya, kata siapa? Kata Syuraih. Maka kata lelaki tersebut mengatakan dia boleh. Maka akhirnya dia pun pulang. Ya, dan dia lalu apa? Balik ke rumahnya. Dan apa kata Syuraih? Sejak itu aku tidur pun tidak nyenyak, tidak tenang. Kenapa? Karena pikirannya sudah tertuju kepada wanita gadis tersebut. Maka singkat cerita, akhirnya menikahlah mereka. Nah, setelah menikah, maka Syuraih menyesal. Kenapa? Karena dia baru sadar bahwasanya wanita-wanita Bani Tamim itu adalah wanita yang memiliki karakter yang keras, yang sulit untuk dididik. Maka terbesit di dalam hatinya, dia hendak menceraikan istrinya tersebut. Dan akhirnya apa? Dia menghibur dirinya. Nantilah lo. Maksudnya apa? Kalau seandainya aku melihat sesuatu yang tidak aku sukai daripada wanita tersebut, maka akan aku ceraikan dia. Maka singkat cerita, akhirnya dia setelah menikah dan akhirnya apa? Dia bertemu dengan istrinya tersebut. Maka kata Syuraih, ketika istrinya diantarkan ke rumahnya, maka dia mengatakan bahwasanya sebelum sepasang kekasih memadu cinta pada malam tersebut, maka disunahkan untuk apa? Sholat berjamaah. Ya, jadi nanti yang jadi imam sepasang suami tadi. Ikhwan, ya, nanti antum yang belum nikah, kalau sudah menikah antum jadi imam ya. Siap. Kalau tidak bisa jadi imam nanti grogi lupa. Nah, ini bahaya juga ya enggak? Nah, hafalkan. Ya, cari dan baca suratnya pendek-pendek saja, tidak usah panjang-panjang suratnya. Ya.
Dan akhir cerita dan singkatnya akhirnya apa? Ketika selesai mereka sholat, maka kata sang istri tersebut mengatakan, ditanya, apa yang engkau senangi wahai Syuraih, dan apa-apa yang engkau tidak senangi? Maka kata Syuraih, maka sungguh malam hari itu aku berpidato di depan istriku. Aku mengatakan panjang lebar tentang sesuatu yang aku senangi, dan aku berbicara panjang lebar tentang sesuatu yang tidak aku senangi. Dan akhirnya tidak terasa pernikahan kami telah sampai 20 tahun, dan selama 20 tahun dia tidak pernah menyelisihi perintahku. Subhanallah. 20 tahun. Kadang orang baru aja setahun menikah dah cerai, waliyazubillah. 5 tahun menikah sudah pisah. Nah, ini menunjukkan apa jamaah? Para akhwat dan juga para ummahat dan juga para ikhwan rahiman rahimakumullah, bahwasanya mengenali pasangan kita itu adalah langkah awal di dalam membangun bahtera rumah tangga. Kemudian yang kedua, ketika bahtera itu telah berlabuh, yang kedua, jangan lupa hendaknya Anda senantiasa berdoa kebaikan untuk dirinya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia adalah lemah. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali atas izin dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang suami memohon kepada Allah agar Allah Jalla wa Ala memberikan perlindungan kepada istrinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berdoa. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an surah Ghafir ayat 60? Wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum. Dan telah berfirman Rabb kalian, yang telah berkata Rabb kalian yang disapa Allah Subhanahu wa taala, ad'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, maka niscaya akan aku kabulkan doa kalian. Makanya para akhwat dan juga para ummahat serta para ikhwah sekalian, hadir dan hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tuntunan di dalam malam pertama ini sebagaimana pernah kita bahas pada pada daurah pranikah bagian yang pertama, salah satu adab di dalam malam pertama adalah ketika Anda selesai sholat berjamaah dengan istri Anda, maka Anda meletakkan telapak tangan Anda kemana? Ke atas kepala istri Anda. Dosa ke wajahnya ya. Ya, dosa salah bukan di wajahnya ya, di atas kepalanya. Seraya apa? Anda mengatakan Allahumma inni as'aluka min khairiha ma jabaltaha alaih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Ini doanya. Ya, yang artinya wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu kebaikan dan kebaikan yang engkau ciptakan dia di atasnya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan yang engkau ciptakan di atasnya. Maka berdoa jemaah. Ya, maka kita doakan. Ya, maka pertanyaan bagi kita, sudahkah hari ini kita mendoakan pasangan kita? Ada yang sudah mendoakan pasangannya? Hah? Belum? Udah? Masya Allah. Udah kan? Udah ya? Nah, ibu-ibu, apakah Anda sudah berdoa untuk suami Anda tentang kebaikan? Sudah Ustaz. Apa doanya? Biar gak usah kawin lagi katanya. Jahat betul doanya Bu ya. Ya, doakanlah biar apa? Biar istiqomah, ya enggak? Biar apa? Biar semakin sayang kepada istri. Ya, maka doakan. Doakan jamaah. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepadanya. Ya, kita minta kebaikan kepada Allah atas istri atau suami, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya ini kita amalkan ya, kita ingat ini,
bagi mereka yang telah menikah atau yang akan menikah, atau yang telah menikah atau yang baru menikah. Ketika bahtera itu telah berlabuh, maka yang pertama kita berusaha kenali dirinya. Anda wahai suami harus kenali siapa istri Anda, dan Anda wahai para istri harus kenali siapa suami Anda. Yang kedua berdoa, yakni memohon kebaikan yang ada pada dirinya, yakni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, saling mendoakan ya untuk suami dan juga untuk istri. Kemudian yang ketiga, saling berusaha untuk memahami. Ya, saling berusaha untuk memahami. Nah, ini terkadang sulit. Kecuali apa? Bagi mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakni saling memahami. Maksudnya apa? Yang dimaksudkan saling memahami adalah bahwasanya engkau wahai para suami, Anda harus memahami bahwasanya istrimu bukanlah bidadari. Dan Anda wahai para istri, Anda harus memahami bahwasanya suamimu bukanlah malaikat. Maksudnya apa? Di antara suami istri sepasang kekasih tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk Anda wahai para suami, ingatlah sabda Nabi Anda. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Istausu bin nisa. Istausu bin nisa, kata Nabi. Berbuat baiklah kalian kepada wanita. Wahai para suami, ingatkan sabda Nabi ini, istausu bin nisa. Berbuat baiklah kalian kepada wanita. Wahai para ayah, ingatlah sabda Nabi, berbuat baiklah Anda kepada anak wanita Anda. Berbuat baiklah kalian. Kenapa? Fa innal mar'ata khuliqat min dila'in. Karena sesungguhnya mereka para wanita diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dhala'in a'lahu. Dan sesungguhnya bagian yang paling bengkok pada tulang rusuk adalah yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Dan apabila seandainya engkau hendak meluruskannya, maka hati-hati akan patah. Wa in taraktahu lam yazal a'waja. Dan kalau seandainya engkau membiarkannya, maka dia tetap bengkok. Fastausu bin nisa. Maka subhanallah, apa kata Nabi? Maka nasihatilah para wanita tersebut dengan baik-baik. Maka tugas kita adalah, wahai para suami, bagaimana kita harus berbuat baik kepada wanita. Nah, ini ibu-ibu, nah para istri jangan pula salah faham hadis ini ya, nak. Nanti balik-balik doro ini apa? Sengaja dia rebahan di kasur, main HP. Dek, kerjalah dek. Bang, ingat tak bang HP tadi doa bang. Apa? Istausu bin nisa. Hafal pula dengan hadis. Ya, berbaiklah kepada wanita. Tidak seperti itu maksudnya. Ya, di satu sisi memang Rasulullah memerintahkan kepada kami lelaki untuk berbuat baik kepada Anda wahai para istri, tapi di satu sisi Anda juga harus berbuat baik kepada siapa? Kepada suami Anda. Ya. Dan harus kita ketahui wahai jamaah, bahwasanya sifat dasar daripada wanita itu adalah bengkok, dan bahkan wanita tersebut kurang akal dan kurang agamanya. Kenapa Nabi sebutkan wanita itu kurang akal? Ya, karena mereka itu menggunakan perasaan mereka. Di dalam permasalahan menggunakan perasaan, bukan dengan akal. Alhamdulillah ya enggak. Ya, kalimat talak, jatuhnya talak ini dengan lisan siapa? Lisan siapa? Lisan suami. Alhamdulillah. Kalau seandainya talak jatuh kepada lisan wanita, mungkin banyak perceraian ya enggak. Dikit-dikit marah, dah bang, pisah aja kita ya. Tak boleh. Kalau laki-laki jatuh sudah talak satu.
Tapi kalau wanita walaupun berapa kali dia marah, minta ngajak talak, ngajak pisah, maka tak jatuh talak. Dan yang kedua, kenapa wanita itu kurang agamanya? Karena ketika haid mereka tak boleh sholat. Ya, maka kita harus yakni apa? Berlemah lembut kepada mereka, dan kita harus senantiasa memberikan nasihat kepada mereka. Kemudian yang keempat, nah ini penting juga ini. Ketika bahtera itu telah berlabuh kepada kita, maksudnya apa? Ketika bahtera itu telah berlabuh, ketika kita telah menikah, maka jangan lupa membaca doa ketika engkau hendak bercocok tanam. Maksudnya apa? Ketika hendak berhubungan, jangan lupa baca doa. Nah, ini ada yang tahu enggak apa doanya? Nah, ini coba tes dulu nih. Ada tahu enggak? Jangan yang bujang dah hafal duluan ini. Nah, apa doanya? Hah? Apa doanya? Hah? Udah nih, jangan sampai lupa nih. Ini enggak, ini kebutuhan kita ini. Apa tadi dikatakan apa? Kebutuhan seksualitas itu ibaratkan makan dan minum. Ya, makanya orang yang dia senantiasa melakukan hubungan seksualitas terdapat kesehatan. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam buku ini, ya di antaranya apa? Ya membakar lemak, ya, kemudian menyehatkan jantung dan yang semisalnya. Ternyata terdapat efek manfaatnya kalau disalurkan kepada hal yang halal. Ya, dan menjernihkan pikiran. Ya, subhanallah. Maka jangan lupa jamaah, apa doanya? Bismillahi Allahumma jannabna syaitan. Kemudian wa jannabi syaitana ma razaqtana. Subhanallah. Ketika seseorang yang dia hendak berhubungan suami istri, maka harus membaca doa ini, bismillah, dengan nama Allah. Subhanallah. Maka disebutkan para ulama kita, ketika kita menyebutkan bismillah, itu ada huruf ba. Maksudnya apa? Ba di situ maknanya adalah isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika seorang muslim yang mereka berhubungan suami istri, maka mereka harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam hal yang halal. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, jauhkanlah syaitan dari kami. Wa jannib syaitana ma razaqtana, dan jauhkan syaitan dari rezeki yang telah engkau anugerahkan kepada kami. Maka kata Nabi SAW, maka barang siapa yang dia membaca doa ini, lalu dia menggauli istrinya, lalu istrinya hamil, maka syaitan tak akan pernah, atau syaitan tak akan bisa menyesatkan anak yang apabila ayah atau ibunya berhubungan membaca doa ini. Ya, subhanallah jemaah. Ternyata di dalam berhubungan suami istri, Islam pun telah mengajarkan ya bagaimana seharusnya seseorang melakukan adab-adab di dalam berhubungan. Tapi kalau seandainya hal tersebut ya dilakukan kepada sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah, atau sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan dosa. Dia akan mendapatkan dosa. Begitu juga sebaliknya apabila seseorang yang dia meletakkan hal tersebut kepada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan pahala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam satu bab yang ke-13 tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Maka beliau menyebutkan sebuah hadis bahwasanya di antara jalan kebaikan tersebut adalah ketika seseorang yang dia berhubungan suami istri, maka mereka terhitung telah melakukan sedekah. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fi bad'i ahadikum sadaqah, yakni hubungan badan antara kalian suami istri yang kalian lakukan dengan ikatan yang suci, yang halal, itu adalah sedekah.
Maka ketika sahabat mendengarkan seperti ini, maka mereka pun bertanya, qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu ajrun? Wahai Rasulullah, apakah kami, tak kala kami mendatangi istri kami, tak kala kami menunaikan syahwat kami, apakah kami mendapatkan pahala juga wahai Rasul? Sahabat heran, kenapa wahai Rasulullah? Ketika kami melampiaskan syahwat kami kepada istri kami, lah kenapa kami kok mendapatkan pahala? Nah itu maksudnya. Maka Nabi pun menjawab, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun? Bagaimana pendapat kalian, kata Nabi, kalau seandainya hal tersebut kalian letakkan kepada sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah, apakah kalian akan mendapatkan dosa? Fakadzalika idza wada'uha fil halali kana lahu ajrun. Maka demikian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Anda meletakkan hal tersebut kepada hal yang halal, Anda mendapatkan pahala. Oke bapak-bapak, saya sering bersedekah. Ya? Nah, sering bersedekah. Yang bujang belum bisa bersedekah seperti ini. Ya. Subhanallah. Ini menunjukkan tentang apa? Bagaimana Islam telah mengajarkan dalam semua hal. Dalam berhubungan suami istri pun ada ilmunya. Subhanallah. Maka oleh karena itu, para ikhwan dan juga para akhwat dan juga para suami istri, khususnya bagi mereka yang telah menikah, ingat, jangan lupa membaca doa ini. Kemudian pertanyaan, siapa yang membaca doa? Apakah suami, ataukah istri, ataukah kedua-duanya, ataukah cukup suami? Paham pertanyaannya? Maka para ulama mengatakan cukup suami. Ya. Kenapa? Karena suamilah nahkoda di dalam bahtera rumah tangga tersebut. Dan perhatikan subhanallah ikhwan, anak ikut kemarin ke seminar ya tentang pendidikan anak. Subhanallah. Coba kita perhatikan. Ya, ketika berhubungan suami istri, ya ini maaf ya anak sampaikan ya, ini bahasanya juga ya tapi tak masalah. Maka ketika Anda melakukan bercocok tanam dengan istri Anda, ingat bahwasanya di sana ada tanggung jawab bagi Anda wahai para suami, yang bisa membuahkan daripada berhubungan suami istri tersebut adalah apa? Sperma dari suami tersebut, ya enggak? Kan disebutkan dalam ilmu apa? Yang berkaitan dengan kandungannya, enggak? Kenapa istri bisa hamil? Kenapa wanita bisa hamil? Apa sebabnya? Apa sebabnya, ikhwan? Enggak tahu? Hah? Ah, tahu ya. Kenapa hubungan? Kenapa? Karena ada sel telur dan apa? Sperma, ya enggak? Terjadinya apa? Pembuahan. Nah, yang menyerang itu siapa? Sperma. Iya enggak? Iya betul kan? Kan dibahas seperti itu. Yang menunggu siapa? Sel telur. Kalau masuk kepada sel telur maka terjadi pembuahan. Nah, jadilah kita ini. Ana jadi, antum jadi. Apa faedahnya? Faedahnya adalah bahwasanya tanggung jawab pendidikan kepada anak sejatinya bagi Anda wahai para suami, bukan bagi istri Anda. Karena itu adalah buah daripada sperma Anda. Mereka mencari masuk ke dalam sel telur. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya mendidik anak tugas terberat bagi seorang ayah. Sejatinya bukan bagi istri. Akan tetapi istri, mereka sebagai teman atau sebagai orang yang membantu kita. Ya, oleh karena itu di dalam masalah berhubungan suami istri di sana terdapat pembelajaran bahwasanya sejatinya tugas yang terberat yang harus diberikan pendidikan kepada anak-anak itu adalah dari suami. Ya. Nah, itu sedikit fawaid. Ya, jadi memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan anak kepada kita, maka tugas utama yang mengasuh anak kita bukan istri kita, kitanya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian
kita kembali kepada pembahasan kita. Oleh karena itu, jangan sampai ketika seseorang hamba dia berhubungan suami istri, mereka lupa untuk membaca doa. Kemudian yang kelima, nah ini penting juga. Ketika bahteramu telah berlabuh, yang kelima, saling memuaskan tapi jangan kelewatan. Ini kita membahas sedikit tentang masalah urusan ranjang. Ya, dan ini bukan hal yang tabu jamaah. Ketika Anda berbicara tentang permasalahan pernikahan, maka masalah urusan ranjang tak bisa kita lewatkan. Kenapa? Karena banyaknya percecokan, banyaknya pertikaian, banyaknya perkelahian, banyaknya ketidakakuran. Itu salah satu sebab dari masalah ranjang. Lantas bagaimana? Maka di dalam masalah ini Anda harus memahami bahwasanya ketika Anda wahai para suami merasa puas, maka Anda harus bisa memberikan kepuasan kepada istri Anda. Kalaulah mau jujur, coba Anda tanya sekali-sekali sama istri Anda, apakah selama ini dia merasa puas di dalam masalah biologisnya ataukah tidak? Betapa banyak wanita yang tidak merasa kepuasan dalam masalah ini. Nah, tugas kita memberikan hak kepada mereka tidak hanya masalah materi, akan tetapi masalah batiniah, masalah biologis ini juga. Akan tetapi ketika kita membahas masalah ini, tentu saja, yakni apa? Tidak juga boleh dalam berlebihan. Artinya apa? Sepasang suami istri ketika mereka telah menikah, maka mereka bebas untuk melakukan apapun, baik dari dari jalan depan atau jalan belakang. Ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran? Ya, Allah sebutkan, ya, dengan kiasan yang indah dan tinggi Allah sebutkan, nisaukum harsul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian, kata Allah, adalah seperti tanah tempat kalian bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanam tersebut sebagaimana saja yang kalian kehendaki. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan jelas, apa kata Nabi? Muqbilatan wa mudbiratan idza kana dzalika fil farj. Silahkan menggauli istri kalian dari arah mana saja yang kalian sukai, baik dari depan, atau dari belakang, asalkan bagian daripada kemaluannya. Ini disebutkan oleh Nabi. Ya. Dan ingat, haram hukumnya bagi suami mendatangi istrinya dari arah apa? Di sini disebutkan bagian belakang, tempat pembuangan kotoran. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mal'unun man ya'tin nas, man ya'tin nisa fi mahashihinna. Maka dilaknat bagi orang yang mendatangi istrinya dari tempat pembuangan kotoran. Tak boleh jemaah. Ya, adbarihinna. Ini tidak boleh. Maka selagi tidak melalui dari arah tersebut, maka lakukan, boleh dengan gaya apa saja, dari mana saja. Ini dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, tidak boleh juga seorang laki-laki mendatangi istrinya dalam keadaan haid. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru ihdana idza kanat haidhan an tattazira thumma yudaji'uha zawjiha atau zawjuha. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh salah satu di antara kita, yakni wanita, ketika haid agar memakai pembatas kain, kemudian suaminya dapat untuk menikmatinya. Maksudnya apa? Boleh suami istri bersenang-senang ketika istrinya sedang dalam keadaan haid. Maka kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukanlah segala sesuatu terhadap wanita yang sedang haid selain
daripada jima. Tak boleh kalau sudah berjima. Ya, maka tugas Anda wahai para istri, layani suami Anda dalam kondisi apapun kecuali ada uzur syar'i. Ya. Kenapa? Karena terdapat ancaman tidak boleh seorang wanita yang datang suaminya untuk minta dilayani lantas dia menolak. Apa kata Nabi yang mulia? Idza da'a rajulu imra'atahu ila firashi, jika seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan, ya falam ta'tihi, lantas sang istri tersebut menjauh, tidak mau, fabata ghadbana 'alaiha la'anathal malaikah, maka istri tersebut dilaknat oleh malaikat ya sampai pagi. Ini kalau apa? Suaminya marah. Tapi kalau suaminya ridho, tidak dilaknat. Tapi kalau suaminya marah, maka mereka dilaknat oleh malaikat sampai pagi hari. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya masalah ini adalah masalah yang urgen, masalah yang besar. Kenapa? Karena istri itu adalah pakaian bagi Anda dan suami adalah pakaian bagi Anda. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Bahwasanya apa? Istri itu adalah pakaian. Ya, dan suami itu adalah pakaian. Yang namanya pakaian jamaah adalah untuk menutup aurat kita. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Yakni mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka. Subhanallah. Maksudnya apa? Kita tak bisa hidup tanpa mereka. Begitu juga sebaliknya, mereka tak bisa hidup tanpa kita. Ya, ini menunjukkan bahwasanya betapa penting suami istri untuk memperhatikan masalah ini. Kemudian yang keenam, yakni ketika bahtera itu telah berlabuh, bahwasanya engkau membutuhkan dirinya. Maksudnya apa? Kita ini di dalam hidup di dunia ini kita saling membutuhkannya, nak. Ya, tidak bisa kita hidup tanpa orang lain, tak bisa jemaah. Contoh saja, rumah yang kita tinggali itu kita memerlukan apa? Orang-orang yang membuatnya, yakni apa, yang membangun rumah tersebut. Nasi yang kita makan, kita memerlukan apa? Petani yang menanam padi tersebut. Kenapa? Karena kita adalah makhluk sosial. Maka demikian juga ya di dalam masalah rumah tangga kita saling membutuhkan. Maka tak boleh seorang istri mengatakan dia tak butuh kepada suaminya, atau sebaliknya seorang suami tak boleh mengatakan dia tak butuh kepada istrinya. Kenapa? Karena tadi telah kita sebutkan bahwasanya mereka, istri-istri tersebut atau suami tersebut adalah pakaian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka. Ya subhanallah jamaah, yang namanya pakaian itu selalu apa? Kita butuhkan, selalu kita perlukan. Yang namanya pakaian kita tidak bisa terpisah dengan apa? Pakaian kita, ya enggak? Tak bisa. Ya artinya apa? Bahwasanya istri tersebut adalah suatu kebutuhan yang kita memerlukan mereka. Begitu juga sebaliknya, seorang suami adalah kebutuhan bagi seorang istri tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini telah mengabarkan bahwa hubungan suami istri itu ibaratkan dengan pakaian. Kenapa? Karena sejati pakaian itu dapat melindungi tubuh kita dari teriknya panas dan dari dinginnya suasana malam. Maka ini memberikan pelajaran bagi kita bahwasanya hendaknya kita untuk saling membutuhkan, saling memerlukan. Kenapa jamaah? Karena apabila di dalam rumah tangga tersebut hilang merasa saling memerlukan, ya, maka yakni akan sulit menggapai keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kemudian yang ketujuh adalah bantulah dia. Maksudnya apa? Hendaknya di dalam menjalankan rumah tangga kita perlu ta'awun, tolong menolong. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. yakni dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan dalam ketakwaan,
dan janganlah kalian tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Maksudnya apa? Kita diperintahkan oleh Allah di dalam ayat ini untuk apa? Ta'awun, untuk saling tolong menolong dalam hal apa? Kebaikan dan ketakwaan. Ya, orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk saling tolong menolong, apalagi dalam apa? Urusan suami istri, apalagi dalam urusan rumah tangga, maka harus ada kerjasama jamaah antara seorang suami dan seorang istri. Contoh saja, Anda kasih contoh. Misalkan dalam apa? Pendidikan anak misalkan. Maka Anda wahai para istri, Anda tak bisa mendidik anak Anda ketika Anda sendirian. Ini dalam tanda kutip kalau seandainya suaminya masih hidup, suaminya masih ada. Dan juga sebaliknya, Anda wahai para suami, Anda tidak bisa mendidik anak Anda kalau seandainya tanpa istri Anda. Maka sejatinya di dalam rumah tangga itu harus ada kerjasama. Dan subhanallah, coba kita lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia senantiasa membantu istrinya. Maka betullah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagi orang yang mengharap perjumpaan dengan Allah dan juga yakni orang yang beriman kepada hari akhirat. Maka lihatlah bagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berada di tengah-tengah istri-istrinya, ketika Nabi berada di dalam rumahnya. Maka marilah kita simak apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Yakni kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yakunu fi mihnati ahlihi ta'ni khidmata ahlihi fa idza hadarat as-shalah kharaja ila shalah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, biasanya beliau yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membantu urusan keluarganya. Apabila datang waktu sholat, maka Nabi pergi meninggalkan pekerjaannya tersebut dan Nabi melaksanakan sholat. Di dalam hadis yang lain bahwasanya Urwah bin Zubair pernah bertanya kepada Aisyah, yakni bibinya sendiri. Maka Urwah bin Zubair bertanya kepada Aisyah tentang apa? Tentang apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Urwah bin Zubair? Ya ummi atau ya umma al-mu'minin atau ya ummil mu'minin, ay syai'un kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana indaki. Wahai ummahatul mu'minin, apa yang telah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi bersamamu? Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Maka Aisyah mengatakan, qalat ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahlihi yahtasifu na'lahu wa yukhitu thawbahu wa barqa'u dalwahu. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kalau berada di tengah-tengah istrinya, maka Nabi melakukan salah satu sebagaimana yang telah kalian lakukan. Maksudnya apa? Nabi itu senantiasa membantu istrinya, dan Nabi senantiasa menggosok sandalnya. Maksudnya apa? Nabi mempersiapkan sandalnya, atau Nabi menjahit bajunya. Wa yarqa'u dalwahu, dan Nabi mengangkat air di ember. Subhanallah. Ini Nabi jamaah. Ya, beliau adalah bukan hanya sebagai suami, tapi apa? Beliau adalah Nabi Allah, pemimpin kaum muslimin. Akan tetapi beliau tidak berpangku tangan untuk tidak membantu istrinya. Maka bagi kita hendaknya kita senantiasa membantu
istri kita dalam masalah rumah tangga. Ustaz, boleh ke Ustaz misalkan laki-laki masak? Ya boleh. Ada yang bisa masak ke sini? Ya enggak? Nah, suami harus pandai masak. Sewaktu-waktu istri misalkan lahiran, maka dia harus bisa masak. Anak bisa masak Ustaz. Masak apa? Masak airnya bisanya. Masak air putih atau masak mie. Masak nasi bisa enggak? Bisa. Bisa masak nasi. Ya, alhamdulillah. Masak ikan harus bisa, masak sayur. Ya. Terus bolehkah misalkan suami mengatakan kepada istrinya, ya udahlah Dek, kata sang suami, hari ini Ade istirahat ya, abang yang ngerjakan semua tugas di rumah. Masya Allah, ya enggak? Nyapu, ngepel, masak. Ya enggak? Senang enggak Bu? Kalau dibantu seperti itu? Betul. Ketahuan ya enggak? Betul. Naam. Ya maka coba kita amalkan ya jamaah ya. Minimal apa? Kalau tak bisa semuanya, minimal apa? Apa minimal apa? Nah? Minimal apa? Minimal kalau tak bisa membantu istri, minimal yakni apa? Kita membahagiakan istri dengan memberikan hadiah. Ya, nanti ada poin yang ke-9. Kemudian poin yang ke-8, mengingat kebaikan dan berterima kasih. Ya, mengingat kebaikan dan berterima kasih. Ya, maksudnya apa? Ada satu hal yang jangan kita lupakan. Yakni apa? Ungkapan terima kasih kepada pasangan kita. Seorang istri berterima kasih kepada suaminya, atau sebaliknya, seorang suami berterima kasih kepada istrinya. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Ya, tidaklah dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan, man la yashkurun nas la yashkurullah. Barang siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka sejatinya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah jamaah, coba ini nanti kita amalkan. Kalau seandainya istri kita yakni berbuat baik kepada kita, maka kita ucapkan doa kepada dia, jazakillahu khairan, ya, atau kita doakan kebaikan kepada istri atau kepada suami. Kenapa? Karena ungkapan terima kasih atau mengingat kebaikan salah satu resep agar menggapai keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Kemudian selanjutnya yang ke-9 adalah ada hadiah untukmu. Maksudnya apa? Hendaknya kita berusaha untuk saling memberikan hadiah. Artinya apa jemaah? Hadiah ini bisa saja tidak dalam bentuk apa? Materi, ya enggak? Tidak hanya bentuk uang, tidak hanya bentuk apa? Barang misalkan. Ya, dan hadiah ini bisa apa? Bentuk ciuman. Subhanallah. Ya, ini nasihat juga bagi saya dan juga bagi siapapun. Cium ya kening istri kita, ya ucapkan terima kasih, ya, atau mau tidur misalkan, ya. Subhanallah, ini adalah kebahagiaan, senang istri. Ya, dan ini ya adalah pemberian yang mungkin terkadang terlupakan bagi seorang suami. Atau sebaliknya, ya, kenapa? Karena kata Nabi SAW, tahabu, ya, dan salinglah kalian memberikan hadiah, ya, niscaya kalian akan saling mencintai. Ya, kenapa? Karena di dalam hadiah tersebut akan dapat mencabut kedengkian, ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, tahadu fa innal hadiyata tadhhibu bisakhimah. Saling berikanlah hadiah di antara kalian, karena sesungguhnya hadiah itu akan mencabut atau menghilangkan kedengkian. Subhanallah. Ya, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan taufik kepada kita agar kita bisa memberikan hidayah, bisa memberikan hadiah maksudnya kepada istri kita atau kepada suami Anda atau kepada yakni orang-orang yang kita
cintai. Kemudian para akhwat dan juga ummahat serta para ikhwat sekalian, rahimani rahimakumullah, dan hadiah ini bisa saja kita berikan kepada orang yang kita cintai pada hal-hal tertentu. Ya, misalkan istri kita baru saja lahiran misalkan, ya kita kasih hadiah. Ya, atau misalkan kita baru pulang dari safar, kita berikan hadiah. Atau misalkan ya istri kita telah membantu kita, atau yang semisalnya. Dan ingat, hadiah itu tidak hanya sekedar dalam bentuk materi, bisa yang lain. Kemudian selanjutnya yang ke-10, yakni menyambut dan selalu bersoleh untuknya. Para ikhwan dan juga para akhwat hadirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di penghujung sesi yang kedua. Ya, dan bagi yang ingin bertanya, ya maka dipersilakan. Ya, nanti kita akan membuka sesi tanya jawab, dan bagi akhwat bisa melalui kertas, ya, dan nanti diberikan di bagian depan, ya, nanti diselipkan di bawah hijab. Kemudian yang ke-10, yakni menyambut dan selalu bersoleh untuknya. Kita diperintahkan ketika di dalam menjalankan bahtera rumah tangga, maka hendaknya seorang sepasang kekasih tersebut untuk saling berusaha memberikan yang terbaik. Maka ketika kita belajar tentang masalah pranikah, kita diberikan nasihat oleh guru-guru kita ketika kita menikah. Maka ada satu hal yang harus kita ingat jamaah, yakni apa? Kita jangan saling menuntut hak kita terpenuhi. Ya, kita jangan saling menuntut hak kita untuk terpenuhi. Akan tetapi berusahalah untuk memenuhi hak masing-masing. Berusahalah untuk apa? Memenuhi hak masing-masing. Kenapa? Karena tuntutan itu terkadang kita kurang mensyukuri keadaan. Dan Anda wahai para istri, Anda harus bisa memahami bagaimana kondisi suami Anda. Ada mungkin suami yang tak mampu dari segi materi misalkan, ya, atau misalkan istri yang tak pandai dalam mengungkapkan terima kasih, atau yang tak pandai menyambut suami. Maka kita harus berusaha untuk memahami sebagaimana pada poin yang sebelumnya yang telah kita sampaikan. Nah, pada sesi kali ini, pada poin yang ke-10 ini, kita menyampaikan sedikit tentang seputar penyambutan. Yang dimaksud dengan penyambutan di sini adalah ketika suami misalkan datang dari balik bekerja, maka usahakan Anda wahai para istri menyambut mereka dengan senyuman, minimal dengan senyuman, ya, tidak usah dengan yang lain. Misalkan, ya, suaminya datang, ya, belum naik ke rumah, ya, wajah istrinya sudah cemberut. Nah, tunggu jak kau bang, lamanya kau balik tuh bang. Nah, curiga adik. Nah, ini tak boleh curiga ya bu ya. Nah, tanya abang lamanya, abang dah makan ke? Udah adik, makan di mana? Rumah makan istri kedua deh. Ternyata apa? Ada rumah makan memang namanya istri kedua. Pernah makan situ enggak? Di mana? Di Singkawang. Di Condong ya. Ada rumah makan istri kedua. Nah, ini hati-hati nih. Ya, suami dosa makan di situ, nanti salah pula, enggak salah tangkap istri. Maksudnya apa? Salah memahami. Apalagi ngasih tahu pakai WA, nanti dilemparnya pula nanti HP-nya. Ya. Nah, ini biar enggak ngantuk ya, akhwat ya. Dan ini juga para ikhwan, ada yang ngantuk kah? Masya Allah, tak terasa sebentar lagi ya. Nah, intinya apa? Seorang istri ini adalah amalan yang sepertinya ringan ya enggak? Akan tetapi sangat luar biasa ini. Sehingga suami nanti akan rindu untuk balik ke rumah. Kenapa? Karena ada istri yang siap menyambut dia. Ya enggak? Maka ada orang yang mengatakan terkadang suami itu lebih senang minum kopi di warung kopi daripada di rumah. Kenapa? Karena kalau di warung kopi itu baru datang mau minum apa? Ya enggak? Kalau di rumah tak pernah ditawarkan. Kalau ya. Minum lagi ke?
Tak pernah. Nah, ini artinya apa? Hendaknya seorang istri harus yakni bisa memberikan pelayanan yang terbaik, walaupun itu terkadang mungkin diperlukan kebiasaan atau usaha. Naam. Kemudian bersoleh. Nah, ini bersoleh ini juga para suami bahwasanya tidak hanya kita berikan kepada istri kita. Kita pun dianjurkan untuk apa? Bersoleh. Lihat apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Dia mengatakan, "Inni la atazayyanu li imraati kama tazayyanu li." Kata Abdullah bin Abbas, sesungguhnya aku benar-benar berhias untuk istriku sebagaimana ia berhias untukku. Ya, subhanallah. Ini semangatnya Abdullah bin Abbas untuk bertampil indah di hadapan istrinya. Demikian juga seorang istri harus berusaha berpenampilan indah di depan suaminya. Minimal apa? Minimal yakni apa? Harus memperhatikan tentang kebersihan. Naam. Kemudian poin yang ke-11, hendaknya kita saling memaafkan. Dan tidak ada yang sempurna di dalam kehidupan ini. Maka ada pepatah mengatakan, tak ada gading yang tak apa? Yang tak retak. Setiap kita mempunyai kesalahan dan mempunyai kekurangan. Dan manusia tidak bisa lari dengan menutup diri terhadap kekurangannya. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam mereka adalah melakukan kesalahan atau tempat kesalahan, melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah kalau kita salah, minta maaf kepada istri kita walaupun kita tak salah. Seorang suami juga harus menurunkan egonya. Walaupun tak salah minta maaf. Demikian juga seorang istri walaupun tak salah minta maaf sama suaminya. Kenapa? Karena saling memaafkan itu adalah salah satu sebab menggapai kebahagiaan di dalam rumah tangga. Naam. Kemudian para akhwat dan juga para ikhwan jamaah rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan. Kemudian poin yang ke-12 adalah saling menjaga posisi dan jabatan masing-masing. Maksudnya apa? Kita harus tahu kedudukan kita masing-masing. Suami adalah pemimpin, nahkoda di dalam bahtera rumah tangga tersebut. Adapun istri adalah makmum. Artinya apa? Kita harus pandai memposisikan diri kita. Kalau Anda makmum, maka Anda jangan mengambil posisi menjadi pemimpin. Atau sebaliknya, Anda pemimpin, jangan Anda mengambil posisi makmum. Maka dalam masalah nafkah, tugas memberikan nafkah itu adalah suami, bukan istri. Tapi bagaimana Ustaz misalkan kalau ada istri yang mau membantu suaminya? Ya boleh, asalkan di dalam hal tersebut tidak ada pertentangan syariat. Tidak ada pertentangan syariat. Kalau seandainya tidak ada pertentangan syariat, maka boleh istri membantu suaminya. Apalagi misalkan suaminya dalam masalah ekonomi memang perlu untuk dibantu. Tidak ada salahnya Anda untuk membantu suami Anda. Misalkan Anda memiliki skill, misalkan potensi sebagai pengusaha, sebagai dagang, atau yang semisalnya boleh. Selagi Anda tidak melalaikan kewajiban daripada sebagai seorang istri untuk memberikan pelayanan kepada suami. Dan harus Anda ketahui wahai para suami, bahwasanya tugas Anda memberikan nafkah kepada istri Anda. Dan apabila seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka sungguh dia berdosa. Dan bahkan para ulama mengatakan kalau ada suami yang tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya, maka istri boleh meminta gugatan cerai kepada suami tersebut. Kenapa? Karena dia tidak menunaikan haknya.
Kemudian yang ke-13, yakni nafkah sesuai dengan kemampuan. Ya, maksudnya apa? Sesuai dengan kemampuan itu maksudnya hendaknya seorang suami atau seorang istri tidak boleh menuntut dari apa-apa di luar kemampuan pasangan hidupnya. Misalkan seorang istri menuntut suaminya apa? Bang, katanya, cobalah bang, ya, kita beli roda 4 bang. Kenapa bang? Lihat tetangga sebelah, ya, dia dah beli roda 4. Ya, ini tak boleh. Kenapa? Karena suaminya tak mampu. Ya, maka mintalah sesuatu sesuai dengan kemampuan suami Anda. Ya, kenapa? Karena masalah rezeki ini masing-masing telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ya, maka rezeki seseorang itu dengan satu tidak sama jamaah. Tidak sama, berbeda. Dan ingat, harus kita fahami bahwasanya kekayaan itu adalah ujian dan kemiskinan itu juga adalah ujian. Naam. Kemudian kita singkat, ya. Kemudian poin yang ke-14 adalah kekurangan bukan untuk diumbar, kesalahan bukan untuk disebar. Ini harus kita fahami. Ya, maksudnya apa? Kalau seandainya di dalam bahtera rumah tangga tersebut terdapat permasalahan, maka tidak boleh kita umbar, ya, ke depan umum, dan tidak boleh kesalahan kita sebarkan meskipun Anda telah berpisah misalkan. Tidak boleh. Kenapa? Karena aib itu harus ditutup. Ya, aib harus ditutup dan kekurangan di dalam rumah tangga harus ditutup rapat-rapat. Berbeda pada zaman sekarang ini, betapa banyak di antara sepasang kekasih yang mungkin mereka dengan sengaja membuka aib di dalam rumah tangga mereka dan mereka menyebarkan kesalahan yang ada. Dan ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dan sesuatu yang seharusnya ditutup. Kemudian para ikhwan dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah, yakni poin yang ke-15 adalah hargai pasangan Anda. Hargai pasangan Anda maksudnya apa? Di dalam menghargai ini Anda harus ingat bahwasanya istri Anda itu adalah wanita yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dia telah rela untuk berpisah dengan keluarganya. Dia rela telah meninggalkan orang tuanya demi Anda, wahai para suami. Ya, maka hargailah keberadaannya. Ya, dan dia rela menerima Anda apa adanya. Demikian juga seorang istri, Anda harus menghargai pasangan suami Anda. Anda harus menghargai suami Anda maksudnya. Lihat bagaimana sang suami Anda bekerja, yang mereka pagi-pagi sudah turun mencari nafkah, ya baliknya sore atau kadang malam baru pulang dengan kelelahan. Maka subhanallah, orang yang tak pandai menghargai orang lain, maka kelak dia pun tidak dihargai. Maka kalau seandainya kita mau dihargai, maka berusahalah menghargai orang lain. Maka tugas seorang istri harus menghargai suaminya, atau sebaliknya, seorang suami harus menghargai istrinya. Kemudian poin yang ke-16 adalah saling mengingatkan. Ya, bukan meningkatkan, itu salah ya, saling mengingatkan. Ya, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Artinya apa? Artinya kalau Anda melihat suami Anda melakukan kesalahan, kalau Anda melihat istri Anda melakukan kesalahan, ingatkan dia. Ingatkan, sampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Ingatkan dan jangan diam. Ya, saling mengingatkan. Kalau ada lihat suami mungkin lagi malas sholat berjamaah, ingatkan, bang, sholat bang. Sholat laki-laki di masjid. Kalau ada suami melihat istrinya belum sholat padahal telah masuk waktu sholat, ingatkan, dek, sholat. Sholat tepat pada waktunya, dek. Tidak usah melalaikan sholat. Nah, ini saling mengingatkan. Kalau kita berangkat pergi sedang safar misalkan, ingatkan kepada istri kita agar takut kepada Allah. Dan Anda mengingatkan, wahai para istri, kepada suami Anda, kalau suami Anda sedang safar, ingat bang, di dalam safar ada orang yang abang tinggalkan, adik selalu menunggu kedatangan abang. Nah, ingatkan di dalam kebaikan. Kemudian poin yang ke-17 adalah takdir Allah itu indah. Maksudnya apa?
Apapun yang telah Allah takdirkan, siapapun pasangan Anda, itu adalah yang terbaik bagi kita jamaah. Kita tidak boleh berandai-andai. Andai aku tidak menikah dengannya, mungkin Anda tidak seperti ini. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena apa yang telah Allah takdirkan, itulah yang terbaik. Dan poin yang ke-18 adalah jangan membandingkan. Nah, ini penyakit. Jangan sampai seorang suami keluar dari lisannya apa? Dek, cobalah kau dek seperti si fulanah dek. Dia begitu baiknya dengan lakinya dek. Nah, atau sebaliknya, bang, cobalah kau bang. Ya seperti suami si fulanah bang. Ya, dia begitu perhatian dengan istrinya. Pun abang tuh tidak lalu perhatian. Perhatiannya ketika mau ajak. Ketika ada maunya maksudnya. Ya. Maksudnya apa? Kita tak boleh saling membandingkan. Ya, ini termasuk apa? Di dalam mendidik anak juga tak boleh kita membandingkan anak. Kemudian yang ke-9, yakni doaku bersamamu. Maksudnya apa? Hendaknya seorang suami untuk selalu senantiasa mendoakan istrinya. Yang mana masalah doa ini telah kita sebutkan pada poin yang sebelumnya. Kemudian jemaah rahimani rahimakumullah, hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, poin yang selanjutnya yakni tentang dosa sumber petaka. Ya, mengembalikan masa-masa indah, ya ini kita lewati, ya ini berkaitan dengan di awal-awal pernikahan. Kita lanjut kepada dosa sumber petaka. Dan ingat, harus kita ingat bahwasanya permasalahan yang ada di dalam rumah tangga kita itu terkadang tidak terlepas daripada dosa yang telah dilakukan. Maksudnya apa? Dosa itu menjadi sebab malapetaka di dalam rumah tangga. Maka barang siapa yang melakukan dosa, ingat, engkau memiliki istri, engkau memiliki anak. Dan ketika engkau melakukan dosa, ingat, engkau memiliki suami, engkau memiliki anak. Dikhawatirkan dosa apa yang telah kita lakukan itu berakibat kepada anak dan istri kita. Mungkin kalau ada istri yang membangkang, mungkin salah satu sebabnya apa? Karena dosa kita mungkin yang pernah kita lakukan. Atau suami yang tidak memperhatikan istrinya, mungkin salah satunya adalah dosa yang telah dilakukan. Maka hendaknya tugas kita menjauhi dosa-dosa tersebut. Kemudian 21, jangan jadi syaitan. Maksudnya apa? Maksud daripada jangan menjadi syaitan itu artinya adalah bahwasanya ya kita jangan sampai menjadi alat bantu syaitan. Artinya apa? Anak dan istri kita atau suami dan anak-anak tersebut jangan sampai melalaikan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai anak-anak kita atau istri atau suami tersebut ya sehingga kita melalaikan kewajiban kita kepada Allah. Betapa banyak orang yang menjadi anak durhaka disebabkan istrinya, atau sebaliknya orang yang menjadi anak durhaka disebabkan suaminya. Maka jangan sampai kita membantu syaitan dalam perkara yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin ke-22, jangan tinggalkan menimba ilmu. Maksudnya apa? Jangan melupakan menuntut ilmu jamaah. Kenapa? Karena ilmu itu adalah satu kebutuhan. Bagaimana mungkin Anda akan menggapai keluarga sakinah mawaddah? Bagaimana mungkin Anda akan menjadi suami yang baik? Bagaimana mungkin Anda akan menjadi istri yang baik kalau seandainya Anda tidak memiliki ilmu dalam masalah tersebut? Dan yang terakhir sebagai penutup, maafkan bila aku tak bisa bersama lagi. Maksudnya apa? Terkadang kebersamaan itu harus diakhirkan. Kenapa? Karena memang tidak bisa bersama. Makanya di dalam pernikahan, maka para ulama membahas juga tentang masalah apa? Perpisahan. yakni apa? Perceraian, talak. Ya bukan berarti setiap perceraian itu ya tidak baik. Dan bahkan terkadang perceraian itu adalah jalan yang terbaik. Ya sehingga kalau seandainya ya kita tak bisa bersama lagi dengan pasangan kita, maka ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, hendaknya tetap menjalin silaturahmi. Kemudian yang kedua, ya jangan kita membuka aib pasangan kita meskipun telah berpisah. Ini tak boleh. Yang ketiga, berusahalah untuk rujuk kalau sekiranya itu diperlukan dan bisa. Kemudian yang keempat, kalau mengharuskan menceraikan istri misalkan wal iyadzubillah, maka lakukanlah dengan yang terbaik.
balikkanlah dia kepada rumah orang tuanya dengan baik. Dan tentang masalah pengasuhan anak, maka jangan sampai kita menghalang-halangi ya istri atau suami untuk melihat anak-anaknya. Kemudian yang terakhir, bila tak bisa bersama lagi, dan harus kita yakini bahwasanya semua itu telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Maka ingat, segala sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah yang terbaik. Demikianlah bahtera itu yang harus engkau jaga, yang harus engkau berusaha untuk melakukannya agar bahtera itu tidak karam. Naam, demikian para akhwat dan juga ummahat yang dapat kami sampaikan. Karena sudah waktu azan, maka kita azan dulu, nanti kita cukupkan sebagai penutup. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan maka silakan. Dan bagi ikhwan yang mau wudhu maka silakan ya ketika azan. Naam. Kita break azan dulu sebentar, nanti lanjutkan setelah itu. Udah mau azan nggak? Mau azan nggak? Tenang. Mau azan, tenang. Udah anda aja azan nih. Apa azan? Yang biasa azan.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah, amma ba'. Pada sesi yang terakhir ini adalah sesi tanya jawab. Ya, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan kepada para ikhwan dan juga para akhwat. Yang ikhwan ada pertanyaan? Silakan. Yang akhwat kalau ada yang ditanyakan bisa melalui di kertas ya. Nah, baik, sambil menunggu pertanyaan, ya kita sampaikan kepada poin penutup. Jadi ketahuilah wahai saudara dan saudariku, bahwasanya membicarakan tentang masalah pernikahan itu sama seperti kita membicarakan bahtera yang sedang berlayar. Yang namanya bahtera yang sedang berlayar itu maka akan dijumpai dengan berbagai macam ombak yang siap menerpa bahtera tersebut. Maka ya setiap daripada kita harus bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai macam terpaan ombak atau musibah tersebut. Inilah hakikat daripada kehidupan dunia. Tentu saja dalam hidup ini kita sangat membutuhkan pertolongan Allah Ta'ala. Maka berdoalah kepada Allah ya sampai ajal kita menjemput. Kemudian ya yang belum mendapatkan jodoh, maka jangan putus asa dari rahmat Allah. Sering-seringlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingat dalam masalah jodoh ini ya telah Allah tentukan, telah Allah takdirkan. Dan ingat, jodoh itu tidak akan lari. Kalaupun lari maka dia akan lari mendekat. Dan kalau itu adalah jodoh Anda, maka semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, ya ada dua pertanyaan yang telah sampai kepada kami. Kemudian pertanyaan yang pertama maksudnya, bismillah, afwan Ustaz, Ana izin bertanya, mengingat umur Ana sudah cukup untuk menikah, terkadang Ana berpikir untuk segera menikah. Namun ada masanya Ana berpikir kembali, takut jika hanya sekedar ingin saja, padahal mungkin Ana belum siap. Kemudian Ana sempat berpikir untuk menunda menikah sampai beberapa target di dalam hidup Ana tercapai terlebih dahulu. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana seharusnya sikap Ana? Terkadang keraguan di dalam diri Ana sendiri. Barakallahu fiik Ustadz. Nah, fikih barakallah. Baik, berkaitan dengan pertanyaan ini, maka yang pertama, pernikahan itu dibuat oleh para ulama kita, ada hukumnya wajib dan ada hukumnya sunnah dan ada hukumnya mubah. Ya, kapan dikatakan wajib? Ketika Anda tidak bisa selamat daripada fitnah. Artinya apa? Kalau Anda tidak menikah, maka Anda bisa terjerumus kepada perbuatan zina misalkan. Ya, maka kalau kondisinya seperti ini, maka Anda harus menikah. Dan Anda menundanya jelas menyelisihi syariat. Kemudian yang kedua, kalau seandainya ketika Anda hendak menikah lalu Anda ragu ya terhadap apa yang hendak Anda lakukan, maka yang pertama, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mintalah petunjuk daripada Allah dengan salat istikharah. Kenapa? Karena keraguan itu datangnya dari syaitan. Tentu saja syaitan tidak senang melihat anak keturunan Adam menikah, karena menikah ini adalah perintah agama. Yang jelas syaitan akan senantiasa berusaha menyesatkan umat manusia agar tidak menjalankan perintah yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya menunda pernikahan dengan tujuan
agar sampai beberapa target, ya. Kemudian ketika targetnya telah tercapai barulah dia menikah, maka bolehkah yang seperti ini? Maka jawabannya tentu saja boleh-boleh saja, asalkan Anda melakukan tersebut, Anda bisa terhindar daripada fitnah dan Anda tidak terjatuh di dalam fitnah berupa perbuatan dosa tersebut. Kemudian yang kedua, dan ingatlah wahai saudari yang bertanya ini, bahwasanya kebanyakan lelaki mereka yang menikah itu yang mereka inginkan adalah usia yang tidak terlalu tua. Maka kalau seandainya Anda telah mencapai usia yang bagi Anda telah cukup untuk menikah, maka menikahlah. Karena di dalam menikah itu banyak keutamaan, karena menikah itu banyak keberkahan. Tentu saja hidup dengan pasangan jauh lebih baik dalam keadaan kesendirian. Maksudnya apa? Orang yang menikah tentu lebih baik dalam keadaan ketika dia orang yang belum menikah. Kenapa? Karena orang yang menikah dia telah menjalankan separuh daripada agamanya. Maka nasihat saya yang pertama kepada yang bertanya ini dan kepada siapapun, maka hendaknya meminta pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua, kalau ragu, maka sering-seringlah doa istikharah, yakni doa meminta pertolongan kepada Allah atas pilihan yang tepat yang kita ambil. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya usia Anda telah cukup untuk menikah, maka menikahlah dan jangan ditunda-tunda, apalagi sudah ada calonnya. Kemudian yang keempat, harus kita ingat bahwasanya di dalam pernikahan itu banyak sekali keutamaan dan banyak keberkahan. Kemudian yang kelima, kalau seandainya kita ragu-ragu, maka berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan keyakinan kepada kita terhadap sikap yang hendak kita ambil, yaitu dengan menikah. Nah, demikian beberapa nasihat dan jawabannya telah kami sampaikan. Kemudian pertanyaan yang kedua, Afwan Ustaz, Anda mau tanya bagaimana tentang seorang laki-laki yang meninggal dunia dalam keadaan membujang? Kalau laki-laki yang meninggal dalam keadaan bujang, maka kalau dia masuk surga, dia akan mendapatkan bidadari. Ya, sebanyak berapa? 72 bidadari. Naam. Yang jelas, kalau seandainya dia berniat untuk menikah lalu dia meninggal, maka niatnya tersebut akan Allah Subhanahu wa taala berikan pahala. Maka harusnya ada niat. Bahkan sebagian para ulama salaf, kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud, kalau seandainya besok aku mengetahui kalau aku meninggal, maka aku tetap akan menikah, kata Abdullah bin Mas'ud kalau tidak salah ya. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum menutup, kita simpulkan poin inti daripada doa kita kali ini adalah hendaknya kita berusaha menjadi suami yang soleh atau Anda menjadi istri yang soleha. Maka semua itu tidak bisa diraih melainkan dengan ilmu, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita suami yang soleh dan memberikan kepada Anda istri yang soleha. Kemudian kesimpulan yang kedua, jangan takut untuk menikah. Maka menikahlah, karena menikah ini terdapat banyak keutamaan dan keberkahan. Kemudian yang ketiga, kalau sudah ada calonnya untuk menikah, maka menikahlah. Ya, karena sebaik-baik wanita dan wanita yang mendatangkan keberkahan adalah wanita yang maharnya ringan, sebagaimana yang telah disebutkan tadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, ketika Anda menikah, maka bahwasanya ya masih banyak tugas yang harus kita laksanakan. Tugas seorang istri, tugas seorang suami, tugas seorang ayah atau tugas seorang ibu. Maka intinya ya, kalau bukan karena pertolongan Allah, maka kita bukan siapa-siapa dan kita tidak bisa melakukan ketaatan. Maka hendaknya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.